Ya, pemirsa, kebakaran ratusan hektar hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir Riau belum teratasi. BNPB kerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir Riau. Pemadaman melalui udara ini dilakukan karena akses menuju lokasi sulit dijangkau tim Satgas Darat. Selain melakukan waterbombing, upaya pemadaman juga dilakukan dengan membuat hujan buatan melalui teknik modifikasi cuaca. Karena sudah hampir 2 bulan Kabupaten Rokan Hulu tidak diguyur hujan. Di waterbombing yang memadamkan dari atas. Ini satu baru operasi kurang. Jadi siang ini dipastikan ada 2 paling tidak. Kami mendatangkan 5-6 di Riau ini. Ya, mudah-mudahan dalam 1-2 hari sudah lengkap semua. Sehingga nanti di Rokan Hulu paling tidak 3, jadi 2 atau 3, jadi body system. Dari pantauan udara, kebakaran yang terjadi sejak sepekan lalu menghanguskan ratusan hektar hutan dan lahan di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Di Kabupaten Rokan Hulu, titik api berada di kawasan perbukitan yang sulit dijangkau. Kepulan asap dari kebakaran hutan dan lahan ini menyebar ke seluruh wilayah di Rokan Hulu dan mulai mengganggu aktivitas warga. Asap yang mulai mengkhawatirkan ini membuat sejumlah sekolah di Rokan Hulu diliburkan. Dari Rokan Hulu Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sejauh ini sudah 46 orang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Riau. Untuk membahas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Riau, ada Bapak M. Edi Afrizal. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, apa kabar? Ya, terima kasih Pak Edi, kabarnya baik Pak Edi. Pak Edi, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang Pak Edi. Kami ingin mengetahui seperti apa kondisi terkini Bapak kebakaran di sana saat ini. Ya, alhamdulillah untuk kebakaran per hari ini sudah kondusif sekali. Terpantau hanya ada titik hotspot di Riau, di 3 di Pelalawan dan 1 di Kabupaten Siak. Kondisi juga cuaca juga bagus, sebagian ada mendung. Nah, untuk kebakaran alhamdulillah semua sudah padam. Cuman ada beberapa titik kita masih melakukan pendinginan karena itu tidak bisa ditempuh dengan tim darat, jadi harus melakukan waterbombing itu di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, ini hanya tinggal sisa-sisa saja, demikian Pak. Oke, ini titik api kemungkinan masih bisa membesar Pak Edi, lalu bagaimana pencegahannya Pak Edi untuk sejauh ini? Nah, untuk kemungkinan membesar ya karena kita karakter gambut, jadi kita harus memang memadamkan sampai tuntas ya, sampai padam. Jadi tim di lapangan masih melakukan pendinginan, jangan sampai nanti untuk daerah yang bergambut ke angin kencang nanti hidup lagi. Jadi tim sekarang walaupun situasi sudah kondusif dan tidak ada terpantau lagi kabut asap, ini tetap bekerja di lapangan untuk melakukan pendinginan. Oke, Pak, ini sejauh ini ada 46 orang tersangka. Ini terkait kasus pembakaran lahan di sana, apakah ini BPBD juga ikut langsung menginvestigasi? Kalau untuk penegakan hukum itu domainnya Satgas Gakum ya, artinya di Polda gitu. Sebenarnya sudah ada perkembangan, kalau informasi yang saya dapat semalam sudah ada penambahan 50 orang tersangkanya. Oke, 50 orang. Jadi 50 orang hingga hari ini Pak Edi. Pak Edi, ini kebakaran hutan dan lahan di Riau ini bukan kali pertama terjadi, bahkan sering kali terjadi. Kalau dari BPBD sendiri, ada strategi khusus nggak untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar seperti ini? Iya, kalau untuk dari kita terus melakukan sosialisasi ya, edukasi juga. Kemarin kita pemerintah Provinsi Riau bersama Polda Riau dan Forkopimda semuanya sudah melakukan kesiapsiagaan, kemudian juga sudah melakukan karhut lapangan dalam rangka ini edukasi, dalam rangka sosialisasi juga, termasuk juga jambore karhutlah kemarin kita lakukan gitu. Jadi kalau untuk sosialisasi kita udah optimal lah ya, termasuk juga kita sudah membuatkan himbauan maklumat dari Gubernur Riau, himbauan dari Ustadz Abdul Somad, kemudian dari lembaga adat Riau juga kita buatkan warkah gitu.
yang disebarkan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Oke, Pak Idi, ini bukan kali pertama kali terjadi dan ini pastinya akan merugikan banyak pihak untuk kebakaran hutan dan lahan saat ini. Bapak Idi, kira-kira apa sih penyebabnya mereka menekat membakar lahan untuk membuka lahan di sana? Ada beberapa penyebab ya. Pertama ada memang unsur kesengajaan dan ada juga unsur kelalaian gitu. Nah, unsur kesengajaan ini karena mereka memang membuka lahan ya untuk perkebunan dengan cara membakar. Nah, ini yang selalu kita kampanyekan bagaimana masyarakat jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Nah, kemudian ke unsur tidak kesengajaan mungkin seperti yang kita pernah temukan itu kondisi kan panas kemudian kering jadi sembarangan membuang rokok. Kemudian ada juga yang memancing karena malam mancing ikan gabus. Jadi karena gelap mereka bakarlah itu semak-semak akhirnya menjalar gitu. Oke, Pak Idi, ini kebakaran hutan seringkali terjadi di sana dan kampanye sosialisasi juga terus dilakukan di sana. Namun masih aja beberapa oknum nekat untuk melakukan pembakaran hutan di sana. Apakah perlu sebenarnya ada patroli khusus setiap harinya di sana? Ya, kita sering mulai dari tingkat provinsi, kabupaten maupun kota melakukan patroli. Cuman kadang-kadang kita kan seperti mereka kan main kucing-kucingan juga gitu. Melihat nggak ada patroli mereka baru gitu kan. Nah, sekarang Pak Gubernur sudah mengeluarkan edaran atau instruksi kepada bupati dan wali kota agar melakukan patroli itu sampai ke tingkat dusun dan RT RW gitu. Jadi kita melibatkan partisipasi seluruh masyarakat sampai ke tingkat RT. Akan melakukan patroli, kemudian jika ditemukan pelanggaran segera melaporkan kepada penegak hukum agar itu bisa diproses supaya menimbulkan efek jerah. Oke, baik. Gitu. Melibatkan masyarakat segera melaporkannya, Pak ya. Siap. Oke, ya, baik. Baik, terima kasih banyak Kepala BPBD Riau, Bapak M. Edi Afrizal telah bergabung bersama kami dan berbincang langsung terkait karhutla saat ini. Semoga segera selesai padam di sana dan tidak ada kembali terjadi lagi. Terima kasih Pak Edi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden RI ke-7 Jokowi menghadiri acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80. Momen menarik terjadi saat Presiden ke-7 RI bertemu langsung rekan satu kuliahnya yang bernama Mulyono. Bertempat di Kompleks Fakultas Kehutanan, reuni ke-45 Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM menjadi spesial saat dihadiri langsung Presiden ke-7 Joko Widodo. Menariknya, salah satu rekan Jokowi semasa kuliah bernama Mulyono yang notabene-nya merupakan teman nama kecil dari Jokowi. Mulyono pun mengaku tak ikut campur jika namanya dikaitkan dengan Jokowi. Selain itu, Mulyono juga tidak pernah melihat secara langsung ijazah kelulusan milik Jokowi. Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Jokowi Widodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Kalau ijazah kan bukan urusan saya, ijazah urusan masing-masing ya. Saya punya ijazah yang mengeluarkan dari kampus, itu yang saya punya. Mirip nggak Pak sama? Saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi kan itu. Tapi Bapak meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli ya Pak ya? Kalau yang jelas kuliah bareng dengan sendirinya, ijazahnya sama dikeluarkan oleh lulus biduan karena lebih nilainya lebih baik. Tak hanya itu pemirsa, kepada media Mulyono juga menekankan tak ada jurusan saat dirinya kuliah. Mulyono juga menyebut di UGM tidak ada jurusan teknologi kayu, tetapi yang ada adalah teknologi hasil hutan. Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saya skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu ilmu kultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu itu nggak ada Pak. Setahu saya.
Ya pemirsa, di hadapan rekan-rekan seangkatannya, Presiden ke-7 Jokowi curhat tentang berbagai isu yang tengah menerpa dirinya. Selain tentang tudingan ijazah dan skripsi palsu, Jokowi juga bercerita tentang kegiatan kuliah, kerja nyata yang juga dituding fiktif. Mengenakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain mengenang masa kuliah, Jokowi juga menanggapi berbagai isu yang tengah hangat dibicarakan, yaitu tuduhan ijazah palsu. Bahkan Jokowi berkelakar dirinya sengaja hadir agar isu ijazah palsu tidak semakin liar. Bayangkan kalau saya nggak datang, nah mereka-rekanya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Selain membahas tudingan ijazah palsu di hadapan 88 orang teman-teman kuliahnya, Jokowi juga bercerita tentang proses penyusunan skripsi. Jokowi mengaku heran ada pihak yang juga menuding skripsinya itu palsu. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Selain bercerita tentang ijazah dan skripsi, Jokowi juga mengenang masa-masa saat dirinya melakukan kuliah kerja nyata atau KKN yang juga dianggap fiktif. Skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi pisan. Menurut Jokowi, seharusnya isu akademik tentang ijazah, skripsi, dan kuliah kerja nyata tidak sampai dibawa ke ranah politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik itu kan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Walaupun masih dalam proses pemulihan kesehatan, tetapi Jokowi mengaku antusias mengikuti reuni ini sebagai bentuk penghormatan kepada teman-teman seangkatannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tejoko, iNews melaporkan. Pemirsa, rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta siap menjadi saksi di pengadilan untuk membenarkan keaslian ijazah Jokowi. Mustoha Iskandar, teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 80 siap menjadi saksi. Mustoha dan rekan-rekan seangkatannya juga siap membela Presiden ke-7 RI itu di persidangan. Tak hanya itu, Mustoha juga heran dengan sikap para pelapor yang tidak bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sudah puluhan di BAP. Enggak untuk sidang-sidang. Ya pasti sidang lah, kalau udah BAP, kalau memang diperlukan dipanggil lah. Oh, sudah ada yang di BAP memang? Banyak. Jadi berarti akan sidang nanti, ikut sidang? Akan sidang. Sebagai saksi Pak Jokowi? Sebagai saksi, termasuk saya. Pak Jokowi? Oh siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan? Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa, ya kan? Saat menghadiri reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, Presiden ke-7 RI Jokowi tidak mengenakan seragam biru seperti teman-temannya dan memilih mengenakan baju berwarna putih. Namun menurut Ketua Angkatan Reuni 80 Arif Hidayat, hal tersebut tidaklah wajib. Menghadiri acara reuni Angkatan 80 yang bertajuk Spirit 80, Guyup Rukun Migunani, Presiden ke-7 Jokowi menggunakan pakaian yang berbeda dengan teman-temannya sesama alumni Fakultas Kehutanan UGM. Alih-alih menggunakan kaos seragam biru, Jokowi tetap mengenakan pakaian khasnya yakni kemeja putih dan celana hitam serta sepatu sneakers. Meski demikian, Ketua Angkatan Reuni 80 Arif Hidayat menyebut hal tersebut bukanlah masalah. Seluruh alumni baik yang hadir maupun tidak semuanya telah dibagikan seragam reuni tak terkecuali Presiden ke-7 RI Jokowi.
Pada reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi pun kembali menjawab isu ijazah palsu dengan menyebut hal tersebut adalah politik. Menurut Jokowi, semua yang telah disampaikan oleh pihak kampus seharusnya cukup untuk menghentikan polemik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Intinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah di sini sudah. Sebetulnya sudah rampung itu, yang membuat produsennya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi. Begitu saya soal ke Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Memang dosen pembimbing saya. Saya mau diadukan ke polisi. Katanya pembohongan publik loh, dosen-dosen saya. Dosen pembimbing saya betul. Dan setelah lulus pun Pak Insinyur Kasmujo masih datang ke pabrik saya 4 kali dengan saya. Saya ada masalah dengan pengeringan open kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu. Dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Loh kok nggak boleh? Katanya bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing, kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sindir pejabat yang sibuk membuat konten. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di AIN Siang.